Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Fitriani, saya dari Prodi PG PAUD tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal mini riset yang saya buat, yaitu yang berjudul tentang manajemen pendidikan PAUD di TK Nurul Huda. Pendidikan anak usia dini itu tidak sekedar berfungsi hanya untuk memberikan pengalaman belajar pada anak, tetapi pendidikan anak usia dini itu penting karena dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan anak usia dini itu dapat mengoptimalkan perkembangan otak anak. Nah, adapun pendidikan anak usia dini itu dapat berlangsung kapan dan di mana saja, sama halnya seperti interaksi antara manusia di dalam suatu keluarganya. Maka dari itu, pendidikan untuk anak usia dini itu sangat penting. Nah, di TK Nurul Huda ini guru dan staf-staf yang lainnya mempunyai prinsip, yaitu mendidik anak usia dini itu untuk mengembangkan anak prasekolah dengan sedini mungkin, agar anak lebih memiliki kecakapan dalam keilmuannya. Nah, agar menghasilkan pendidikan anak usia dini yang berkarakter dan anak-anak menjadi lebih hebat, maka dari itu harus dimulai dari pendidiknya terlebih dahulu, baik dari pendidiknya ataupun dari staf-staf pengurus-pengurus lainnya. Contohnya, seperti harus ada perencanaan program pendidikan anak usia dini. Nah, adapun dalam perencanaannya itu semua pihak-pihak tenaga pendidik anak usia dini harus terlibat dalam proses berlangsungnya mendidik anak, terutama gurunya. Selain itu juga harus ada proses penyusunan kurikulum dan program pembelajaran yang dilakukan oleh pihak sekolah. Contohnya seperti tenaga pendidik atau staf-staf yang lainnya harus melewati tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, lalu setelah pengorganisasian direncanakan, selanjutnya yaitu pengorganisasian tersebut siap untuk dilaksanakan. Nah, dalam penempatan pengorganisasian ini contohnya bisa dengan cara penempatan atau pengelompokan pendidikan anak usia dini. Contohnya seperti mengelompokkan anak usia 0-2 tahun, mengelompokkan anak usia 2-3 tahun, mengelompokkan anak usia 3-4 tahun. Nah, maka dari itu dengan cara mengelompokkan anak akan Nah, setelah perencanaan dan pengorganisasian, selanjutnya adalah pelaksanaan program pendidikan anak usia dini. Dalam pelaksanaannya, itu dengan cara melakukan implementasi manajemen. Personalia yang baik. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan cara pembagian tugas yang jelas kepada setiap personal. Nah, dengan melakukannya upaya-upaya tersebut, maka untuk dengan melakukan upaya-upaya tersebut, tujuannya yaitu
untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru, baik dengan mengikuti pelatihan ataupun dengan melakukan penyelenggaraan yang dilakukan secara mandiri. Lalu selanjutnya setelah perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan terlaksana, lalu selanjutnya harus diiringi dengan pengawasan, yaitu pengawasan program pendidikan anak usia dini. Nah, pada program pendidikan anak usia dini bisa dilakukan dengan cara contohnya seperti proses penerimaan murid baru. Nah, proses tersebut bisa dilaksanakan secara sedang berlangsung ataupun setelah berakhirnya kegiatan. Nah, dalam pendidikan anak usia dini itu ada terbagi ke dalam 2 pengawasan. Yang pertama adalah proses pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan secara langsung, di mana arti dari proses pengawasan langsung itu adalah proses pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah. Jadi yang mengawasi staf-staf guru, pekerjaan seorang guru itu langsung diawasi langsung oleh pihak kepala sekolah. Nah, pihak sekolah ini melakukan pengawasannya bisa dengan menggunakan media seperti daftar hadir guru, pengamatan, atau mengevaluasi program kegiatan guru. Jadi intinya, pengawasan langsung itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kalau misalkan pengawasan fungsional itu adalah pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru-guru. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu proposal mini riset yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.